Yos nakama, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan kita gas lanjut lagi nih di part 5-nya kali ini. Bagi yang belum nonton video Mimin sebelumnya, silahkan tonton dulu karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelum mulai silahkan dukung channel kesayangan Mimin ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya. Terima kasih. Oke, tanpa banyak cencong lagi kita gas saja langsung ke ceritanya. Pada lanjutan scene ini diberi nama Perang Terakhir Part 4. Fujitora terlihat membuat sebuah keputusan. Sebelum tiba di Wano, Fujitora dihubungi oleh Kujan. Kujan mempertanyakan kebaikan dan kejahatan dunia ini. Apakah Angkatan Laut dan bahkan pemerintah dunia benar-benar mewakili semua kebaikan yang ada di dunia ini? Selama jauh dari Angkatan Laut, Kujan telah melakukan perjalanan ke banyak tempat dan berbicara dengan banyak orang selama 2 tahun terakhir. Sesuatu yang tidak dapat dia lakukan ketika dia menjadi Laksamana Angkatan Laut. Kita mulai dari salah satu dari 3 kilas balik Kujan. Tampaknya ada beberapa kebenaran dunia ini yang berusaha ditutupi oleh pemerintah dunia. Kujan bertemu dengan Dragon dan mempelajari beberapa sejarah dunia. Tato Dragon mewakili peristiwa penting dalam hidupnya. Setiap kotak bagian dalam melambangkan inti dan kotak bagian luar melambangkan keyakinannya untuk melindungi inti. Inti pertama adalah insiden Ohara. Kemudian akhir dari 3 kilas balik Kujan, Kujan menyuruh Fujitora untuk selalu mempertanyakan dunia. Seburuk-buruknya kebutaan adalah kebutaan hati, bukan buta mata. Ice Age. Kembali ke masa kini, Fujitora mempertanyakan mengapa pemerintah dunia memutuskan bahwa mereka harus melakukan segala daya cara mereka untuk mendapatkan Pluton. Shichibukai telah dihancurkan, lalu legenda terkuat dari generasi yang lebih tua, yaitu Shirohige, Kaido, dan Big Mom sudah lama hilang. Ini terjadi sebelum Kaido dan Big Mom muncul kembali di chapter-chapter selanjutnya. Serapim berada di bawah kendali mereka. Hasil penelitian SSG juga ada di tangan mereka. Lalu mengapa pemerintah dunia masih terus mencari kekuasaan dan meninggalkan kematian kemanapun mereka pergi? Fujitora mengingat kembali laporan yang dia dengar tentang Wano dan aliansi yang dipimpin oleh Luffy. Dia berpikir kembali tentang kejadian yang terjadi pada Luffy dan Dressrosa. Akhirnya Fujitora memutuskan untuk melindungi Pluton dan tidak membiarkan pemerintah dunia mengambilnya. 正義の面目丸つぶれじゃろうが、潰れて困る面なら懐にでもしまっときなさいや。不備を認めたくらいで地に落ちる信頼などもともとねえも同じだ。 Lanjut lagi pada scene atau bagian selanjutnya tentang sejarah dari terbentuknya organisasi SWORD dan organisasi SEAL. Tujuan utama organisasi SEAL alias CP0 adalah pencegahan dan penyangkalan. Ini untuk mencegah kelanjutan ideologi kerajaan kuno dan menyangkal kebebasan bertindak dan pengetahuan yang terkait dengan kerajaan. Tujuan kedua mereka adalah untuk melayani sebagai sistem peringatan dini dan menghilangkan semua potensi bahaya atau orang yang berbahaya, bahkan jika tidak ada bukti substansial terhadap mereka. Mereka juga diaktifkan untuk berdiri di sela-sela perang besar seperti Dressrosa, Wano, dan lainnya untuk mengamati dan melaporkan. Gorosei di bawah perintah Im Sama adalah orang yang langsung memerintah mereka ke Wano sebelumnya. Mereka juga terlibat dalam pembunuhan besar-besaran di seluruh dunia One Piece. Mereka memiliki intel atau mata-mata di semua negara yang berafiliasi di bawah pemerintah dunia. そうだ、大変ですよ。ちょうどご報告したいことがあったんです。隊長に。 Kemudian organisasi SWORD dibuat setelah organisasi SEAL sebagai faksi yang lebih agresif atau aktif dibandingkan dengan faksi SEAL yang lebih pasif. Permusuhan antara kedua organisasi ini semata-mata karena persaingan antara kedua faksi untuk melihat faksi mana yang lebih berprestasi dan mana yang lebih mubazir. Sebenarnya akan ada panel yang merinci beberapa detail lagi, tetapi menurut Goldie Roger itu tidak terlalu menarik.
Kembali ke organisasi SWORD, tujuan utama mereka adalah hukuman, tindakan ofensif yang cepat, tegas, dan menghancurkan menggunakan segala cara. Anggota SWORD semuanya berdasarkan rujukan, misalnya Sengoku memilih X-Drake memilih Kobe memilih Helmeppo, dan seterusnya. Sedangkan anggota SEAL semuanya dipilih langsung oleh bos top Angkatan Laut seperti Sakazuki dan bahkan pemerintah dunia seperti Gorosei. Anggota SWORD tidak percaya pada keadilan mutlak dari organisasi SEAL. Scene selanjutnya beralih ke perang terakhir part 5. Anggota SWORD mengkhianati Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Angkatan Laut mulai terpecah menjadi dua faksi, yaitu mereka yang mengikuti keadilan mutlak dan mereka yang tidak. Kemudian ada spoiler lain yang sangat singkat untuk mengakhiri minggu kerja. Cerita tentang masa lalu Franky datang lebih cepat dari yang kita pikirkan. Lanjut lagi bagian berikutnya, perang terakhir part 6. Di sini Goldie Roger, pencetus dari teori ini, mempertimbangkan untuk mengungkapkan latar belakang lengkap dari seorang karakter ini dan menyarankan agar kita jangan melanjutkan untuk mengetahui hal ini jika kita ingin terus menikmati One Piece. Cerita dimulai dengan seorang anak yang tidak percaya Tuhan. 55 tahun yang lalu, di suatu tempat di North Blue, seorang anak lahir di negara yang dilanda perang. Akibat perang tersebut, negara dibiarkan dalam kemiskinan dengan sedikit sumber daya, finansial, dan militer. Ayah anak itu meninggal sehari sebelum dia lahir. Ada banyak penjarahan dan pembunuhan merajalela di seluruh negeri. Setelah tumbuh dewasa, anak itu dibesarkan oleh ibu tunggalnya. Terlepas dari semua yang terjadi, ibu tunggal tidak pernah gagal melakukan satu hal, memberitahu bayinya bahwa dia mencintainya dan kemudian mengayunkannya ke tempat tidur setiap malam. Ini berlanjut saat anak itu tumbuh dewasa, berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Anak itu tumbuh diintimidasi dan barang-barangnya diambil oleh orang lain. Seiring waktu, kemarahan meluap dalam dirinya. Bersama dengan beberapa anak lain, mereka mulai menyusun strategi tentang cara membalas dan perkelahian pun terjadi cukup lama. Kemudian anak itu dan gengnya mulai menjarah dari orang-orang yang pernah mencuri dari mereka. Makanan dan air kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Anak itu percaya bahwa keadilan dan kebaikan harus dan akan selalu ada di dunia ini, seperti yang diyakini ibunya sendiri. Dan jika tidak ada Tuhan yang bisa memberi keadilan, maka dia sendiri yang akan menjadi keadilan. Scene selanjutnya, perang terakhir part 7. Untuk beberapa alasan, orang-orang yang berbagi makanan dan air dengan anak ini suatu hari mengkhianati kepercayaannya. Orang-orang ini bergiliran menendang dan memukul ibu anak itu ketika dia keluar. Orang-orang ini diancam dan dipaksa melakukannya oleh orang-orang yang dibalas oleh anak itu. Ibu itu dibiarkan berdarah di lantai. Di sampingnya ada mainan anjing rajutan yang hampir jadi yang ingin dia berikan kepada anak itu. Sekarang berlumuran darah merah. Setelah melihat ibunya terbaring dan berlumuran darah di lantai dan mengetahui hal itu, anak ini lalu membawa ibunya ke tempat tidur. Dia membalas cinta ibunya dengan mengayunkannya di tempat tidur, seperti yang selalu dilakukan ibunya dulu saat dia berbaring di sana. Setelah beberapa saat, ibu tunggal itu akhirnya meninggal. Sejak saat itu, dia tidak pernah percaya pada kebaikan orang lagi. Semuanya terjadi untuk kepentingan diri sendiri. Dia bersumpah keadilan mutlak dan untuk melenyapkan semua potensi percikan kejahatan. Tidak peduli seberapa kecil percikan itu. Lebih baik membunuh 100 orang tak bersalah daripada membiarkan satu orang jahat lolos. Dengan wajah dan tubuhnya berlumuran darah ibunya, dia menyerang semua orang yang terlibat. Kembali ke masa sekarang, banyak tanda tanya besar di sini yang ditulis oleh Goldie Roger. Lalu ada perkataan dengan tanda kutip dimunculkan. Mungkin semuanya terjadi karena suatu alasan. Sepertinya Tuhan benar-benar ada. Dan sangat mengejutkan sekali, pria yang lebih dikenal sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut, si anjing merah Sakazuki atau Akainu, telah meninggal dunia. Yos, bagaimana menurut Nakama tentang teori atau spoiler yang sangat gila dari Goldie Roger ini? Masih ada kelanjutannya lagi nih sampai ending dari cerita One Piece. Jika ingin lanjut, Mimin ceritakan kelanjutannya, silahkan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar agar Mimin lanjut ceritanya di part 6 nanti. Terima kasih.